mestinya ya di skenario nya itu tuh Gatot Kaca terbang itu udah di menit pertama itu udah kelihatan Gatot Kaca terbang. Terus kemudian di pertengahan Gatot Kaca terbang udah ada. Jadi Gatot Kaca terbang terus. Tapi saya nggak yakin dengan CGI-nya itu gitu kan. Halo Mas Anung, akhirnya kita terkonek juga. Nah, Halo Mas Anung, thank you banget on a busy day. Selamat ya hari ini akhirnya Gatot Kaca dirilis. Juga menyempatkan waktu buat ngobrol di sharing session bareng sama si Today News via Instagram Live. Sebelumnya kenalin, aku Kai. I'm such a huge fan of you. Apalagi terima kasih banyak tadi juga udah menyinggung seniman tradisi dan mengangkat Gatot Kaca. Karena saya besar sebagai penari tradisional itu satu hal yang sangat dekat di kehidupan saya. Makanya terima kasih juga sudah mention bahwa sekarang saat ini banyak sekali seniman-seniman tradisi yang perlu support dari kita, dan terima kasih sudah mengangkat Gatot Kaca menjadi hype. Kita bisa bilang kayak gitu. Gimana kabarnya Mas? Gimana rasanya akhirnya di Gatot Kaca rilis hari ini? agar supaya bisa datang ke bioskop gitu kan untuk menonton. Dan tidak hanya itu, sebenarnya menonton tapi mengajak keluarga karena film ini tuh sebenarnya kan semua umur ya. Jadi tidak apa namanya, tidak 13 tahun, tidak hanya remaja aja tapi juga bisa bawa adik-adiknya, bisa bawa anak-anaknya gitu kan. Jadi aman lah buat mereka semuanya. Tadi juga aku sempat dengar kalau untuk Mas Anung ini adalah satu cara untuk memperkenalkan superhero Indonesia ke anak-anak Mas Anung. Nah, kalau reaksi dari anak-anak Mas Anung tentang Gatot Kaca gimana? Jadi anak-anak saya hari ini ngajak nobar teman-temannya, ajak nobar teman-temannya di kelas gitu kan, kayak Aba gitu langsung ngajak teman-temannya nobar gitu kan, terus Kala juga begitu ngajak teman-temannya nobar. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah gitu kan, beli tiket gitu kan, bareng-bareng beli tiket, ya pasti saya yang beliin juga gitu kan. Pasti itu karena yang ngajak anak saya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, semuanya kan demi superhero baru gitu kan. Jadi setelah adanya Gundala ya kan yang sangat bagus starting pointnya, terus sekarang upayanya teman-teman di Bumi Langit harus kita support dengan kehadiran universe lain gitu loh, universe lain. Jadi ini nggak boleh jelek gitu kan. Kalau sampai jelek kan kasihan yang sudah membangun itu gitu kan. Dan kasihan yang akan membuat superhero lain setelah ini nanti gitu kan. Siapa tahu ada universe lain kan yang bikin, misalnya waktu itu pernah dengar ada Valentine superhero Valentine, terus kemudian ada Volt gitu kan, ada ada banyak banget ya, termasuk juga Wiro Sableng segala macam, itu kan jadi apa namanya, jadi menarik gitu loh, itu sebetulnya. Mas Anung, aku penasaran banget. Kenapa dimulai dengan Gatot Kaca untuk universe Satria Dewa? Karena kan kita tahu kalau kita ngomongin Mahabharata, sebenarnya superhero-nya tuh banyak sekali. Sama karena Gatot Kaca itu uh, udah dikenal di kalangan majority, banyak banyak anak-anak muda juga kenal, terus apalagi yang hidup dalam dunia pewayangan kan dikenal, jadi lebih lebih ngetren gitu loh. Kita sudah melakukan polling ya pada saat itu, mana dulu yang dibuat Arjuna, Gatot Kaca, Bima ya kan, meskipun Bima itu sudah ada produk kuku Bima kan? Tapi kita Bima itu apa namanya, sosoknya itu besar sekali gitu, kayak Hulk gitu loh. Jadi kalau dibuat jadi awalan gitu kan kayaknya kurang pas gitu. Tapi kalau Gatot Kaca gitu kan, Gatot Kaca itu masih muda gitu kan, dia anaknya Bima jadi kelihatan masih remaja. Terus kalau misalnya dimainkan oleh anak-anak usia 23, 24 gitu, itu masih masih terlihat mewakili generasi milenial sekarang gitu kan. Itu kayaknya pas gitu kan. Makanya kita membuat itu sebagai trigger untuk membicarakan tentang semesta wayang yang sangat luas ini. Jadi lewat Gatot Kaca kita mengenalkan Arjuna,
terus menerangkan Sri Kandi, menerangkan Yudhistira, Nakula Sadewa, apa segala macam dan sebagainya gitu. Nah, I have to talk about the costume very much karena kan kita tahu ikonik Gatot Kaca adalah ini kalau kita kostum Jawa Gatot Kaca ya. Ada sayapnya, bintangnya ada. Nah, sekarang sayapnya nggak ada tapi you made it so modern. Proses untuk akhirnya bisa menemukan desain yang pas dan relatable Gatot Kaca yang sudah sangat ikonik gitu kan kostum Jawanya untuk semua orang. Itu lama nggak sih? Sebenarnya kalau untuk kostum itu tuh sebenarnya kemenangan Satria Dewa ya kan. Karena di sini saya tidak ikut mendesain kostum itu dari awal karena saya masuk sudah ada kostum, sudah ada skenario, sudah siap sih sebenarnya, sudah ada Rizky Nazar sebagai pilihan tokoh utamanya gitu kan. Jadi sudah apa namanya sudah siap jalan sebetulnya. Tapi saya mewakili menjawab itu. Jadi kita apa ya karena anak-anak muda sekarang ini kan penonton-penonton sekarang itu kan apa ya image-nya itu kan uh, image ke Marvel kan yang paling banyak itu kan ke Marvel dan Marvel tokoh utama Marvel yang salah satu yang paling digandrungi itu kan Iron Man gitu. Iron Man itu tuh jadi ikon anak muda yang banyak diminati ya kan. Nah kita mencoba untuk mendekatkan ke arah sana. Gitu. Nah soal apa ya soal simbol-simbol yang ada kita berusaha untuk mendekatkan sesuai dengan pakemnya ada bintang ada kumis gitu kan tapi gimana caranya agar kumis itu tidak terlihat menyeramkan kan sekarang kan kalau ada orang pakai kumis yang wah begitu itu kan kayak old school gitu kan. Nah, itu yang harus kita desain gitu kan. Jadi maka kemudian cuma ada sekedar aksen gitu kan, aksen di apa di topengnya gitu kan seperti ini gitu kan. Terus bintang ya kan. Bintang itu tuh kalau Gatot Kaca kan bintangnya kan besar gitu kan. Gatot Kaca aslinya yang di wayang itu kan bintangnya kan besar gitu kan. Nah, kita coba modernkan seperti apa gitu kan. Dan kita bikin seapik mungkin sesuai dengan apa ya fantasi teman-teman milenial sekarang gitu kan itu terus kemudian sayap sebetulnya kalau kita ngelihat asli nggak secara detail gitu kan itu ada sayap kecil di sini ya kan di sini di Gatot Kaca apa armorinya Gatot Kaca itu ada sayap kecil ya kan itu tetap ada tetap kita pertahankan tapi tidak hanya sayap ya sebetulnya itu sayap itu tuh bagian dari zirah yang ada di sini kalau bahasa Jawanya itu kutang bagian dari kutangnya gitu kan nah kutang itu tuh masih ada, masih kita pertahankan. Nah, kalau di armornya itu kan nyambung dari kutang, terus kemudian ada sayap kecil. Perhatikan deh. Jadi kita betul-betul sama sekali tidak mengubah atau menghilangkan ciri khas dari Gatot Kaca sebagai pakem itu sendiri. Luar biasa. Soalnya harus harus dimengerti kalau kalau saya kan dari kecil karena memang sudah besar dengan cerita pewayangan dan juga ada tradisi. Buat saya sendiri ini senang sekali ada Satria Dewa yang akhirnya dimulai dengan Gatot Kaca. Nah, visi Mas Hanung untuk Gatot Kaca itu seperti apa? Saya baru mau nonton besok soalnya. Please no spoilers, tapi pengen tahu aja yang Mas Hanung visikan untuk Gatot Kaca ini itu seperti apa and apa yang membuat Mas Hanung itu ingin ikut serta dalam proyek ini that is Satria Dewa Gatot Kaca. Tentang wayang agar supaya bisa diterima di masyarakat di kalangan anak muda biar menjadi tren lagi itu visi karena seperti itu. Tapi visi yang secara personal adalah sebetulnya Gatot Kaca itu tuh sosok kesatria yang dia tidak banyak bicara. Dia itu kesatria yang sepi, sendirian gitu loh. Ya kan? Dan apa namanya? Meskipun tidak banyak bicara, meskipun sangat soliter gitu kan, tapi tetap dia kalau apa ya, kalau memecahkan persoalan tuh langsung langsung selesai gitu kan. Dia tidak mau menunda-nunda itu gitu kan. Karena itu makanya kayaknya keren gitu. Agula kan saya juga suka dengan Batman ya. Saya nggak suka dengan superhero yang terlalu cerewet gitu kan, terlalu banyak ngomong apa tapi saya suka superhero yang cool gitu kan. Superman gitu kan, Batman gitu kan, Iron Man itu kan si tokoh Tony Stark itu kan sebetulnya kan tokoh yang sebenarnya itu dia kesepian gitu kan. Makanya kemudian dia bikin apa pesawat, bikin robot atau segala jadi itu yang membuat kayak menarik ini Gatot Kaca. Dan sebelum ada proyek ini, saya itu sebetulnya sudah punya keinginan dulu untuk membuat
film superhero yang diambil dari tokoh Mahabharata. Kenapa? Karena Mahabharata itu sendiri itu sebuah karya sastra, karya apa namanya dongeng, ya kan, yang di dalamnya itu enggak hitam putih. Jadi bukan berarti ada Pandawa Kurawa terus Pandawa itu baik, Kurawa itu jahat gitu kan. Enggak. Tapi di dalam Pandawa itu juga, di dalam Pandawa yang baik itu juga ada jeleknya gitu. Juga ada kekurangannya. Demikian halnya di dalam Kurawa yang jahat itu ternyata juga ada baiknya gitu. Juga ada konsep pelas asih. Karena itu makanya sangat pas sekali kalau ini dipayungi dengan filosofi Surodiro Jayaningrat lebur dening pangestuti. Artinya adalah segala ketamakan, segala serakah, iri, dengki itu akan lebur. Lebur itu akan sirna dengan hati yang mulia, hati yang murah hati. Jadi segala ketamakannya segala macam itu manifestasi dari Kurawa. Terus kemurahan hati itu adalah manifestasi dari Pandawa. Spiritnya Pandawa itu adalah kemurahan hati, spiritnya apa namanya kedengkian rasa itu tuh dari Kurawa. Nah, baik itu kemurahan hati maupun kedengkian apa segala macam itu juga ada positifnya loh, ya kan. Misalnya kedengkian, orang dengki gitu kan. Misalnya saya iri sama dia, kenapa dia jadi lebih baik? Kedengkian itu bisa jadi motivasi hidup, ya kan. Bisa jadi ambisi gitu kan. Itu positifnya gitu kan. Welas asih, terlalu welas asih juga tidak baik gitu kan. Karena itu akan membuat diri kita jadi lemah gitu kan. Karena jadi lemah, jadi kompromi, jadi apa namanya, jadi tidak, jadi ngalah gitu kan. Nah itu, jadi itu yang menarik dari filosofi Surodiro Jayaningrat lebur dening pangestuti itu kalau tidak pas ya kan dalam kita mengolahnya, maka kemudian kita akan apa ya, kita akan terjebak pada keburukan, buruk, baik, tapi sebenarnya itu ada kesalahannya. Ya itulah kenapa saya mengemas ini apa namanya mau mengambil epos Mahabharata dan Gatot Kaca itu karena ada filosofi yang besar yang itu harus kayak itu pas ya sekarang kita hadirkan sekarang itu pas banget gitu. Okay, so ini memang ceritanya sangat komprehensif banget, and I cannot wait to see the vision besok karena udah beli tiketnya. Jadi untuk bisa mencapai atau merealisasikan visinya Mas Hanung, tentunya kan harus memilih aktor-aktor dan yang pas, casting yang pas untuk bisa mewujudkan semua ekspektasi tentang ekspektasi untuk mencapai karya ini, yaitu Satria Dewa Gatot Kaca. Nah, untuk pemilihan pemerannya, was there a challenge? Dan soalnya kalau nih Rizky Nazar itu kan selalu romcom gitu kan, very sweet, romantic, dan akhirnya dia jadi Gatot Kaca yang memang sosok yang tidak banyak omong. Itu ada challenge atau mungkin ini ternyata hidden talent dari Rizky sendiri? Gimana tuh Mas Anung? Rizky itu sendiri itu kan orangnya juga pendiam ya, orangnya itu sebetulnya tuh penyendiri dia, ya kan. Dia saya kenal Rizky udah lama, tidak pada saat Gatot Kaca aja. Saya udah pernah membuat film bareng Rizky itu, film pertamanya dia sama saya itu 2014 ya kan. Siapa di atas presiden gitu. Saya menemukan Rizky di situ tuh kayak saya menemukan orang yang ini nih pemain muda baru berbakat ya kan, tapi dia punya kedalaman gitu kan, kedalaman, ada rahasia besar di dalam diri dia kayaknya yang hanya dia dan orang dekatnya yang tahu gitu loh. Itu pas banget ketika saya melihat itu tuh, ketika saya dibilang oh Rizky yang akan main gitu kan, saya orang oke, kayaknya pas gitu kan untuk mempresentasikan Gatot Kaca itu kan. Nah cuma tinggal bagaimana mengolahnya gitu kan. Karena Rizky biasanya main romcom apa segala macam, dia harus terlihat laki gitu kan, harus terlihat mukanya memang kelihatan manis gitu kan, tapi kayak Tom Cruise kan, sebenarnya kan mudanya Tom Cruise kan mukanya kan manis gitu kan. Tapi ketika dia main di Top Gun yang dulu ya, bukan yang sekarang, Top Gun itu terus kemudian dia main di Burn 4 July gitu kan, kelihatan banget bahwa ternyata dia nggak cuma sekedar manis, tapi ada apa ya, ada bara di dalam diri dia gitu kan, yang bisa meletup, bisa meledak gitu kan. Nah itu sebenarnya pengen saya explore di sini, makanya pas buat saya kenapa pilihannya tuh Rizky gitu kan. Nah, Mas, what is your expectation untuk film Gatot Kaca ini gitu loh? Dan harapan untuk apa ya, generasi muda Indonesia untuk bisa menikmatinya.
Harapan ekspektasi saya ya, pertama ekspektasi saya itu besar pada saat itu, ya kan. Oh, membawa penonton gitu berjuta-juta, wah, sampai kemudian bisa menjadi film nomor satu, dan besar sekali ekspektasi pada saat itu. Tapi kemudian karena pandemi, ya kan, dan saya harus kompromi atau segala macam, yang nyaris pada saat itu film ini gagal, nggak jadi. Ya. Benar-benar nggak jadi, karena mau apa kita? Nggak bisa syuting, nggak bisa bergerak apa-apa. Jadi akhirnya kemudian ekspektasi saya turunkan sampai bahkan sampai film ini jadi saja, bisa rilis saja. Itu sudah alhamdulillah gitu kan. Apalagi rilis tapi kemudian ternyata diminati gitu kan. Nah, itu jadi wah, jadi makin senang gitu kan. Itu aja. Jadi nggak cuma teman-teman semuanya yang low expectation atas film ini, tapi saya sendiri juga melakukan itu. Saya benar-benar merendahkan ekspektasi saya tidak mau selalu percaya diri gitu kan. Karena apa? Karena situasi gitu kan. Situasi yang tidak memungkinkan sebetulnya untuk saya bisa melompat lebih jauh lagi dari ini. Jadi ya udah, bisa tayang, bisa diminati, ya namanya pro dan kontra biasa gitu kan. Ada yang nggak suka, ada yang nggak puas atau segala macam, biasa itu. Yang penting film ini bisa tayang, bisa hadir, bisa turut meramaikan hasanah genre film superhero, buat saya itu udah. Nah, mungkin kalau untuk perfilman terakhir nih, pertanyaanku, kalau menurut Mas Hanung yang harus kita tunggu atau what is the strongest part about this movie? Filosofinya kah atau just the story dan benar-benar CGI? Soalnya kalau superhero movie kan orang langsung mikir, wah CGI-nya pasti keren nih. Nah, kalau menurut Mas Hanung sendiri, kalau Gatot Kaca, terkuatnya tuh di mana? Sesuai dengan genre-nya superhero gitu kan, tetap kita tidak bisa melupakan CGI. Kita tidak bisa melupakan CGI, kita tidak bisa melupakan action, tidak bisa, ya kan. Sekalipun keduanya itu tetap harus dibalut dengan drama dan cerita yang meyakinkan, gitu kan. Jadi dua ini nih yang bikin saya stres. Kalau drama, udahlah ya, kita biasalah membuat film drama gitu kan, dan sudah teruji. Tapi bagaimana dengan action, ya kan? Alhamdulillah ada Kang Yayan, ada Kang Cacat, dua pendekar ini nih yang betul-betul ngebantu saya betul gitu kan, untuk apa namanya, koreo dan sebagainya gitu kan, untuk memberikan semangat buat aktor-aktor kayak Rizky Najar, Jasmine Nepper, terus kemudian dan pemain-pemain muda yang ikut, Omar Daniel gitu kan, itu cukup gitu kan. Nah, tinggal CGI ini yang paling membuat saya itu kemarin itu ragu, betul-betul ragu, sehingga mestinya ya di skenario nya itu tuh Gatot Kaca Terbang itu udah di menit pertama itu udah kelihatan Gatot Kaca Terbang. Terus kemudian di pertengahan Gatot Kaca Terbang udah ada. Jadi Gatot Kaca Terbang terus. Tapi saya nggak yakin dengan CGI-nya itu gitu kan. Akhirnya kemudian itu saya kurangi gitu kan. Saya banyakin adegan fighting sampai kemudian ya udah, partnya hanya tinggal yang final battle aja itu. Ini udah, kita nggak boleh berkompromi lagi di sini. Harus ada part untuk dia harus apa namanya, terbang. Karena Gatot Kaca, kalau kita udah ngomong Gatot Kaca, nggak mungkin Gatot Kaca nggak terbang. Semuanya juga tahu Gatot Kaca bisa terbang. Jadi kalau kita nggak menampilkan itu, oke. Nah, ternyata setelah melampaui setahun 2 tahun pandemi ini gitu kan, tiba-tiba dari CGI, dari Luminous Studio mampu mempresent CGI yang wow, yang buat saya, oh my God, ya memang mungkin masih jauh ya dari Hollywood, tapi buat saya ini udah cukup. Ini sementara ini udah cukup lah seperti ini. Nah, dari situ kemudian tahu gitu dari awal udah terbang gitu kan. Cuma kalau mau nambahin itu udah nggak bisa, udah nggak bisa, udah kita udah syuting, udah terlanjur lock apa segala macam gitu, udah apa editingnya udah terlanjur lock segala macam, jadi kan nambahin apa. Tapi insya Allah nanti pada saat film kedua yang Arjuna apa segala macam Sri Kandi itu kita bisa lebih lebih memanjakan CGI lah. Wah, ternyata ini learning curve berarti ya. Nah, berarti ini udah ada teaser kalau memang nanti ada dari Satria Dewa pasti ada banyak sekali ya. Ada beberapa film lagi kelanjutannya. Apakah Gatot Kaca akan dapat sequel atau langsung ke karakter berikutnya? Murni dari IP nol gitu kan, tidak murni dari fantasi saja. Kita
ada Bible-nya. Jadi ada kitabnya. Kitabnya apa? Mahabharata. Dan Mahabharata itu berkisah tentang keluarga Pandawa, keluarga Kurawa, yang mana keluarga Pandawa dan Kurawa ini itu berselisih, yang mana nanti puncaknya itu adalah perang besar, end game lah istilahnya, namanya Baratayuda. Nah, di awal ini kita melahirkan Gatotkaca, dan nanti kemudian kita akan melahirkan para Pandawa-Pandawa yang lainnya, Arjuna, Yudhistira, Nagadewa, Sri Kandi, dan sebagainya, melawan Kurawa. Jadi sekarang ini yang lahir kan Gatotkaca dan Aswatthama, gitu kan. Ketika Aswatthama ketika Gatotkaca akan membawa gen Pandawanya nanti, nah Aswatthama akan menghidupkan Duryudana, Suyudana, Dursala, dan sebagainya, sampai ada semacam status Kurawa dan sebagainya. Itu nanti akan end game, akan terjadi battle di terakhir nanti, yaitu Baratayuda. Nantikan saja. Makanya semoga dengan adanya awalan ini, ya kan, bisa terus, ya kan, bisa terus sampai kemudian munculnya end game tadi ya, Baratayuda tadi. Rasanya udah ada template-nya ya, sama hampir paralel kalau sebenarnya di dunia superhero tuh semua kecil-kecil dulu sampai nanti akhirnya kan disatukan menjadi universe yang sangat besar, dan udah seharusnya Indonesia mestinya ikut mengawal development cerita ini sampai akhirnya. Nah, mungkin ada pesan terakhir dari Mas Anung untuk para penonton yang akan nonton Gatotkaca weekend ini atau mulai besok, kan baru tayang hari ini nih. Pesannya adalah apa ya? Pesannya ya enjoy the movie saja lah, gitu kan. Dan saya sangat membuka kritik, saya sangat senang dengan kritik, ya kan. Tidak hanya sekedar memuji, tapi juga saya senang dengan kritik itu tuh sangat ini sekali, sangat baik buat saya, buat ke depan terutama. Sangat baik buat Satria Dewa apa segala macam itu buat ke depan. Termasuk juga buat sponsor-sponsor yang mendukung kami. Itu kritik itu tuh penting sekali, karena kadang-kadang sponsor-sponsor itu tuh apa ya, kepingin tampilnya itu besar sekali. Sehingga itu membuat film kita tuh yang sudah berjalan mulus gitu kan, agak sedikit keganjil karena ada pesan sponsor ini, pesan sponsor ya. Tapi kan kita tidak bisa berbuat apa-apa kan, karena mereka punya kontribusi yang sangat besar, yaitu budget, uang gitu kan. Karena membuat film seperti ini itu tidak mungkin dengan budget cuma 5M, 6M gitu kan. Kita aja sampai hari ini itu sudah menembus angka 20 sampai 24M gitu kan. Uang dari mana itu kalau bukan uang dari sponsor gitu kan. Ya, itulah maksudnya suka duka dari dunia superhero di Indonesia ini kan. Jadi saya jadi belajar banyak. Jadi nggak cuma saya yang juga belajar, tapi pihak sponsor juga harus belajar segala macam untuk bagaimana kita memplacement produk itu agar supaya terlihat bagus gitu kan, terlihat baik gitu kan. Maka percaya saja sama sutradaranya gitu. That's right, you're the expert. Well, Mas Anung, it's a busy day for you. Terima kasih banyak untuk waktunya udah ngobrol sama kita dari C2Day News, because we are very proud of this achievement. Kemarin ngelihat footage dari premiernya aja, kayaknya aku udah langsung pengen ngeliat, karena you have the intricacies, you have the costume, helmnya juga detailsnya keren banget. So I cannot wait to see it, to take my daughter to see it this weekend. Dan mudah-mudahan juga citizen semua dan follower Mas Anung udah beli tiket semuanya buat nonton dan support the universe dari Satria Dewa. Mas Anung, terima kasih banyak untuk waktunya, and see you in the studio hopefully very very soon. Terima kasih.